Shalom, selamat hari Minggu. Selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah online kita pada hari ini. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan kita masih ada lagi sampai hari ini. Mazmur pasal 5 ayat yang ke-11 berkata, "Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu." Haleluya, puji Tuhan. Mari saat ini kita akan memuliakan Tuhan, kita akan bersuka di dalam Tuhan, karena kita kagum akan segala kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih setia Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kami. Waktu panas maupun musim hujan, Engkau selalu menyatakan kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kembali kami ada lagi dalam hadirat-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah ibadah yang kami lakukan pada hari ini semuanya untuk menyenangkan akan hati Tuhan. Semua yang terbaik kami berikan kepada Tuhan.
lewat pujian penyembahan kami yang keluar dari dalam dasar hati kami yang paling dalam, dari hati kami yang tulus di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik hanya untuk Engkau lewat pujian penyembahan kami hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, ku kagum akan kasih-Mu Tuhan, yang selalu melimpah di waktu panas maupun musim hujan. Kasih setia-Mu baru setiap hari. Ku kagum akan kasih-Mu Tuhan, yang selalu melimpah di waktu panas maupun musim hujan. Kasih setia-Mu baru setiap hari. Kasih setia-Mu baru setiap hari. Kasih setia-Mu baru setiap hari. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Katakan, bila ku renungkan kasih Tuhan. Haleluya. Sukacita kami bukan bertumpu dari atas kekayaan maupun harta benda apapun dalam dunia ini, tapi sukacita kami oleh karena Roh Kudus yang membuat kami selalu bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Mari mau bersorak tinggikan nama Tuhan. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan jiwaku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanmu padanya? Seperti Kristus mengasihi daku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan
kita mau tetap pegang salib Kristus, karena kita percaya bahwa hanya oleh karena anugerah, hanya oleh karena salib Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini. Kita masih boleh dilayakan Tuhan, untuk boleh melayani Tuhan. Dan biarlah kasih kita kepada Tuhan tidak akan pernah berubah oleh apapun juga. Karena biarlah hidup kita selalu memandang kepada salib Yesus. Karena salib Tuhanlah yang telah mengubahkan hidup kita, sehingga hidup kita berarti di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jalan dengan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru. Dan kayu yang kasar mengubahku, jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini komitmen kami hari ini. Kami mau tetap memandang dan pegang terus kepada salib Kristus, di mana pengorbanan Tuhan cukup bagi kami. Salib Kristus yang telah mengubah setiap kehidupan kami. Pengorbanan-Mu yang telah membawa kami dari maut kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan, kami tidak menyia-nyiakan akan anugerah Tuhan, akan kasih setia Tuhan, akan salib Kristus, akan darah-Mu yang suci, darah-Mu yang mahal yang telah menebus kami. Sebab kami percaya Tuhan, hanya oleh darah Tuhan yang membuat kami ada sampai hari ini, yang membuat kami beroleh keselamatan yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami, orang-orang yang berdosa ini. Tapi Kau boleh mengangkat kami menjadi anak-anak ketebusan darah-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak ternilai harganya Tuhan. Kami percaya Engkau bersama-sama kami saat ini. Engkau duduk di atas pujian kami. Kami merasa puas dalam hadirat Tuhan hari ini. Dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan suara firman-Mu Tuhan, suara Injil kebenaran. Mari nyatakanlah kehendak Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Nyatakanlah isi hati Tuhan untuk kami mengerti dan memahami apa yang menjadi mau Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan jadikanlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia sampai akhir hidup kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan saluran berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Kita bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu dilimpahkannya atas kita, yang memampukan kita untuk melewati hari lepas hari sampai saat ini. Keberadaan kita saat ini semua adalah karena kemurahan Tuhan dan karena Tuhan punya rencana yang baik buat saudara dan saya. Masih belum selesai karya Tuhan buat kita. Tuhan masih akan menyatakan karya-karyanya yang ajaib dalam hidup kita. Kebenaran firman Tuhan saat ini yang akan saya sampaikan berjudul Percaya dalam Ketidaktahuan. Sebelum kita masuk dalam ayat Nats Alkitab hari ini, saya akan menyampaikan kuis Alkitab buat saudara semua. Pertanyaan pertama, siapakah yang namanya diganti oleh Tuhan menjadi Israel? Apakah Abraham, Yakub, atau Ishak? Pertanyaan yang kedua, apa arti nama Yesus atau dalam bahasa Ibrani Yeshua? Apakah yang dikasihi? Apakah B yang diurapi atau C yang menyelamatkan? Bagi saudara yang mau menjawab pertanyaan kuis ini, saudara dapat menjawabnya di kolom komentar dan jawaban yang benar akan dipin sebagai komentar pertama. Baik saudara yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan Nats Alkitab kita pada saat ini yang terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 7 sampai 8. Tertulis demikian. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang membaca dan mendengar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang tokoh filsuf Yunani
yang terkenal bernama Socrates. Dia pernah berkata, "As for me, all I know is that I know nothing." Bagi saya, semua yang saya ketahui adalah bahwa saya tidak tahu apa-apa. Kita semua, sepintar apapun kita, setinggi apapun pendidikan yang pernah kita tempuh, apakah sampai gelar doktor, mungkin kita profesor, tapi dalam kepintaran kita, dalam apa yang disebutkan sebagai kapasitas kita yang hebat, sebagai orang yang berpendidikan, kita semua sebenarnya tidak tahu banyak hal. Mungkin ada beberapa hal yang kita tahu dan kita ahli di dalamnya, tapi ada begitu banyak hal yang kita tidak tahu. Sebagai manusia yang terbatas, kita ini tidak maha tahu. Tidak seperti Allah yang maha tahu segalanya. Kita perlu menyadari dan mengakui akan keterbatasan kita, akan ketidaktahuan kita akan banyak hal. Dalam kenyataannya, ketidaktahuan bisa membawa kepada dua sikap. Yang pertama adalah keraguan atau sikap skeptis, tidak mau percaya, bimbang, mendua hati. Bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun dan tidak tahu apa yang akan terjadi, khususnya ketika mereka mengalami kesulitan, tantangan yang berat, ketiadaan air, ketiadaan makanan, kegersangan yang mereka lihat. Sebagian dari mereka menjadi ragu akan pimpinan Tuhan. Mereka skeptis dengan Tuhan. Ketika mereka tidak tahu apakah Musa masih hidup ketika Musa naik ke atas Gunung Sinai. Dalam ketidaktahuan mereka menjadi ragu-ragu dengan keberadaan Tuhan. Mereka menjadi skeptis dan mereka membuat sendiri sebuah patung lembu emas. Dalam ketidaktahuan tentang masa depan, Naomi menjadi skeptis dan ragu akan Tuhan. Kesedihan besar melandanya. Dalam ketidaktahuan akan apa yang terjadi, istri dari Ayub menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan. Keraguan menghinggapi hati dari istri Ayub. Inilah yang seringkali terjadi ketika ketidaktahuan kita alami dalam hidup kita, dalam keadaan kita. Tapi ada satu sikap lagi yang menjadi respon dari ketidaktahuan, yaitu sikap percaya, trust atau faith, percaya kepada Tuhan. Yusuf sekalipun ia menderita, difitnah, dan dimasukkan dalam penjara, ia tetap percaya kepada Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego, sekalipun mereka tidak tahu apakah mereka akan selamat dari kobaran api yang dipersiapkan untuk mereka, tapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Petrus dalam ketidaktahuannya ketika ia di dalam penjara, dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya di menit-menit berikutnya atau jam-jam dan hari berikutnya. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Apa yang menjadi sikap kita, saudara? Apakah kita dalam ketidaktahuan kita menjadi ragu atau mengambil sikap percaya? Satu pertanyaan yang mungkin pernah muncul dalam pikiran kita, yaitu mengapa Tuhan tidak memberitahukan? Mengapa Tuhan tidak membuat saya menjadi tahu akan hal ini? Ada hal-hal yang Tuhan beritahukan, tapi ada hal-hal yang Tuhan tidak beritahukan kepada kita. Mengapa, saudara? Yaitu supaya kita sadar akan siapa diri kita. Dalam Amsal 25 ayat 2 tertulis, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Allah dalam kemahatauannya merahasiakan hal-hal tertentu dari kita, supaya kemuliaannya tetap terpancarkan, dan agar kita sadar bahwa kita hanyalah manusia biasa, yang tidak seharusnya merasa diri hebat, yang kemudian membuat kita sombong, menjadi tinggi hati. Kita perlu tahu kita ini bukan apa-apa kalau tanpa Tuhan, saudara. Dan mengapa Tuhan tidak memberitahukan? Yaitu supaya kita belajar untuk percaya.
Ada orang-orang yang ingin tahu masa depannya, ingin tahu nanti jadi apa, ingin tahu jodohnya siapa nanti di masa depan, ingin tahu apakah masalahnya nanti selesai dan sebagainya. Semuanya itu saudara, seringkali tidak kita ketahui supaya kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Apa jadinya kalau semua jalan-jalan hidup kita ke depan sudah kita ketahui? Misalnya esok kita tahu bagaimana jalan cerita kita, minggu depan kita sudah tahu, dan seterusnya kita tahu. Kita akan menjadi orang yang kemudian akan bersikap acuh tak acuh dan tidak menjalani hidup ini dengan iman. Tuhan mau kita melangkah dalam iman, percaya kepada Tuhan, percaya akan pimpinannya, percaya akan karyanya di hidup kita. Mengapa Tuhan tidak memberitahukan? Yang ketiga adalah supaya kita bergantung kepada Tuhan. Orang yang sok tahu akan bersikap tidak mau mengandalkan Tuhan karena merasa diri hebat, merasa diri bisa, dan merasa diri tidak perlu Tuhan. Nah, kita yang menyadari bahwa kita tidak tahu, kita akan mengambil sikap bergantung kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Mengandalkan Tuhan sama artinya dengan bergantung kepada Tuhan. Tuhan mau kita bergantung kepadanya, mengandalkan Dia dalam segala aspek di hidup kita. Kembali kita perhatikan Ibrani 11 ayat 7-8 ini. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Baik Nuh dan juga Abraham punya satu kesamaan. Sama-sama mereka tidak tahu. Nuh belum melihat tentang apa yang Tuhan suruh ia kerjakan. Begitu juga Abraham belum mengetahui tempat mana yang ia tuju. Dua-duanya sama-sama tidak tahu. Tapi keduanya mempunyai sikap yang sama, yaitu mereka percaya dan mereka taat kepada Tuhan. Seandainya Nuh dan juga Abraham berusaha untuk tahu dulu, maka mereka tidak akan mengalami apa yang Tuhan janjikan dalam hidup mereka. Seringkali saudara, kita tidak usah repot, tidak usah berusaha untuk mencari tahu terlebih dulu. Karena yang penting yang Tuhan inginkan dari kita adalah percaya dan taat kepada perintahnya. Nah, mengapa kita perlu percaya meskipun kita tidak tahu? Mengapa kita perlu beriman kepada Tuhan sekalipun kita belum tahu? Tidak lain adalah supaya kita tetap berjalan di dalam jalurnya. Yusuf kalau seandainya ia tidak percaya, maka dia bisa menyimpang. Dia akan jatuh dalam dosa dengan istri Potifar. Kalau saja Musa tidak percaya kepada Tuhan dalam ketidaktahuannya, maka bangsa Israel itu akan segera bubar ketika mereka berjalan di padang gurun menuju tanah perjanjian. Dan mereka pasti tidak akan sampai ke tanah Kanaan. Kalau saja Nuh tidak percaya kepada Tuhan dalam ketidaktahuannya, maka bahtera itu tidak akan mungkin jadi. Dan saat hujan lebat turun, ketika air bah melanda, maka Nuh dan keluarganya pasti akan binasa. Kalau Abraham tidak percaya dalam ketidaktahuannya, maka ia tidak akan sampai ke tanah Kanaan dan tidak akan merasakan dan tidak akan mengalami janji-janji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari percaya kepada Tuhan. Tetap berjalan dalam jalurnya, supaya kita menerima akan janji-janji Tuhan. Ketika kita percaya, meskipun kita tidak tahu, maka kita akan mengalami ketenangan, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Jangan paksakan diri kita untuk tahu segala-galanya. Percayalah bahwa Tuhan yang Maha tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah hari-hari ini
saudara sedang bimbang, sedang ragu kepada Tuhan, sedang menjadi skeptis, sedang lemah dan banyak pertanyaan kepada Tuhan. Mari kuatkan iman saudara dan tetaplah percaya dalam ketidaktahuan saudara. Mungkin saudara bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa hal ini terjadi kepada saya? Mengapa saya mengalami ini? Mengapa saya mengalami hal itu? Mari saudara, dalam ketidaktahuan saudara, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dan jadilah tenang dalam karya dan rencana Tuhan yang indah buat saudara. Tuhan selalu baik, dan Tuhan sedang menuntun kita dalam rencananya yang baik, sampai kita mencapai kekekalan untuk masuk dalam kemuliaannya yang kekal. Ayat hafalan kita pada minggu ini terdapat dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Biarlah kiranya kita menghafalkan ayat ini dan menjadikan kita kuat di dalam Tuhan untuk tetap percaya, tetap beriman dalam segala perkara. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi saudara, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini Bapa. Firman-Mu yang menerangi hati kami, yang menguatkan kami, meneguhkan iman kami. Kami sadari Tuhan bahwa kami adalah manusia biasa yang tidak tahu apa-apa. Ada banyak hal yang tidak kami ketahui. Dan itu semua kami sadari bahwa Tuhan izinkan untuk kami tidak tahu, supaya kami sadar akan siapa diri kami di hadapan-Mu. Ampuni kami yang seringkali sombong, bersikap angkuh, merasa hebat dan merasa tahu segala-galanya. Ampuni kami Tuhan dan ajar kami untuk selalu merendahkan diri dan sadar akan siapa diri kami. Tolong kami Tuhan, supaya dalam ketidaktahuan kami selalu percaya, tetap teguh dalam iman kami kepadamu, bergantung kepadamu, mengandalkan Engkau selalu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami mau percaya kepadamu. Kami yakin Tuhan memimpin kami dalam rencana-Mu yang baik dan sempurna. Apa yang tidak kami ketahui saat ini terjadi, semuanya kami percaya membawa kebaikan karena Engkau Tuhan turut campur tangan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah setiap kami dalam segala tugas aktivitas kami di hari-hari ke depan, di sepanjang minggu yang akan berjalan ini. Lindungi pimpin kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami hikmat, pengertian, tuntunan yang daripada-Mu. Berikan kami hati yang bijaksana untuk menghadapi semuanya dalam pimpinan Tuhan. Jadikan kami berhasil dalam segala tugas tanggung jawab kami, dan jadikan kami pemenang-pemenang di dalam segala perkara. Singkirkan ya Tuhan sikap malas dari diri kami, sikap menunda-nunda dan mengulur-ulur waktu. Ajar kami untuk menghargai waktu yang ada dan memanfaatkannya dengan maksimal seturut dengan kehendak Tuhan. Melakukan bagian kami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, persoalan. Lawatlah ya Tuhan, sembuhkan dengan kuasa-Mu dan berikan solusi yang terbaik, jalan keluar yang ajaib, mujizat-Mu yang heran bagi setiap kami. Yang sedang melamar pekerjaan, yang sedang bingung dalam berusaha, Tuhan berikan jalan keluar, berikan pekerjaan yang terbaik, dan nyatakanlah terobosan-terobosan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin Tuhan memimpin kami dalam kebaikan, dan kemurahan-Mu selalu mengikuti kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dalam segala tugas dan tanggung jawab, segala aktivitas saudara di sepanjang hari-hari ke depan. Tetaplah bersukacita dan percaya kepada Tuhan. Dan sampai jumpa dalam ibadah online yang selanjutnya. Haleluya.